Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani, bulan Ramadan adalah bulan di mana orang-orang bertakwa semua keinginan-keinginannya, hajat-hajatnya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqa yu'ti muradah. Orang-orang bertakwa itu di bulan suci Ramadan semua hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya, kemauannya diberikan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan bulan suci Ramadan kita ini sebagai momentum untuk kita muhasabah, sebagai momentum untuk kita meningkatkan keimanan kita, dan sebagai momentum untuk kita mengejar ketakwaan, menjadi orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita akan menjadi hamba yang setiap keinginan-keinginan, hajat-hajat kita itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu jangankan meminta, hanya terbesit saja di dalam pikirannya, terbesit saja di dalam hatinya, seketika apa yang terbesit itu terwujud di hadapannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang yang bertakwa, istimewa, spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka minta segala hajat-hajat kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang setiap saatnya, setiap harinya di dalam kehidupannya selalu meminta hajat-hajat dunia, maka orang yang bertakwa itu senantiasa meminta hajat-hajat akhirat. Ikhwani, ketahuilah bahwa hajat akhirat itu jauh lebih disenangi oleh Allah, jauh lebih penting di sisi Allah dibandingkan hajat-hajat dunia. Kalaulah misalkan setiap saatnya kita meminta hajat-hajat dunia, tetapi sampai saat ini tidak kunjung dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah ubah keinginan-keinginan kita itu, hajat-hajat kita itu dalam doa hajat-hajat akhirat. Kenapa? Hajat dunia diberikan kepada orang kafir sekalipun. Maka orang yang bertakwa itu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat akhirat. Apa itu hajat-hajat akhirat? Adalah kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita didekatkan dengan Allah, hati kita didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wasallam. Kita minta agar kita senantiasa mencintai Al-Quran. Hajat-hajat akhirat yang lainnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama hati kita itu. Minta agar hati kita selamat, senantiasa mengingat, senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat, orang yang selamat ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, qalbin salim adalah hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana tidak bermanfaat harta benda, tidak bermanfaat anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, terkecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hatimu
hatimu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar didekatkan dengan Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hati yang beriman. Minta kepada Allah agar jadikan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di dalam hadis-hadis puasa dikatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Begitu banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu terkecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Tetapi dalam persoalan hati juga begitu banyak orang yang beramal tetapi dia tidak merasakan amalnya itu habis oleh karena buruknya hatinya, oleh karena sakitnya hatinya. Dulu disebutkan di dalam riwayat ada orang-orang Hawariyin atau Hawariyun. Hawariyun ini pengikutnya Nabi Isa alaihi salam, orang-orang solehnya Allah, wali-wali tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam itu berjalan bersama rombongannya para Hawariyin ini. Lantas kemudian di sisi yang lain di tepi jalan dilihat oleh seorang kumuh, preman lah misalkan. Lalu si preman ini ketika melihat rombongan Nabi Isa alaihi salam itu langsung terenyuh hatinya, langsung terpatri dalam hatinya, wah ini ada orang-orang solehnya Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sontak mengikut di belakang rombongan Nabi Isa alaihi salam. Tetapi ada di antara orang Hawariyin ini, ketika melihat seorang preman ini yang kumuh tadi ini ikut dalam rombongan ini, langsung dia mengatakan di dalam hatinya, saya ini Hawariyin, muridnya Nabi Isa, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas berjejer dengan seorang pendosa, tidak pantas berjejer berjalan berdampingan dengan seorang pendosa. Maka ketika Hawariyin itu terbesit dalam hatinya seperti itu, maka turun wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, ya Isa liyasta'nifal amal. Dua orang ini memulai amalnya dari nol. Dua orang ini memulai amalnya dari nol. Hawariyin itu saya hapuskan semua kebaikannya dan dia memulai amalnya dari nol. Si preman itu, si pendosa itu, saya hapuskan semua dosanya dan dia mulai beramal dari nol. Ikhwani, orang soleh tadi ini dihapuskan kebaikannya oleh karena merasa sombongnya, merasa ujubnya, ada penyakit di dalam hatinya, sehingga dihapuskan seluruh amal kebaikannya dan dia memulai amalnya dari nol. Begitupun si preman, si pendosa tadi yang merasa dirinya hina, tidak pantas berjejer dengan orang solehnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merasa adab dia mendapatkan keberkahan, dihapuskan semua dosanya dan dia memulai amalnya kembali dari nol. Liyasta'nifal amalah. Dua orang ini memulai amalnya dari nol. Ikhwani, persoalan hati kita harus selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan menilai kita dari sebagaimana indahnya hati kita. Wattaqa yu'ti muradah. Orang-orang bertakwa di dalam bulan suci Ramadan itu semua keinginan-keinginannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah hajat-hajat akhirat, mintalah hajat-hajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam minallahil musta'an alaihi tiklan. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.